Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat ini. Kita percaya Tuhan selalu ada bagi kita dalam situasi dan kondisi apapun. Mari kita sembah Dia, kita naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang sungguh besar, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan beri, sehingga saat ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami serahkan hati kami saat ini kepada Engkau, supaya kami layak untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Pengharapan kita hanya pada Yesus. Pegang janjinya, percaya akan firman-Nya, maka kita akan mengerti rencananya yang indah dalam hidup kita dan melihat jalan Tuhan bagi masa depan kita. Mari kita katakan, hatiku percaya, selalu percaya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini bertemu kembali kita di dalam ibadah online kita di Gereja Baptis Indonesia Banyumanik, cabang Karanggeneng. Biarlah apa yang kita kerjakan akan selalu mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, kita juga akan dapat semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun kita masih belum bisa bertemu, tetapi mari kita bersama-sama tetap semangat untuk belajar, untuk mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan akan diambil dari Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Kebenaran firman Tuhan berjudul permulaan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih kanak-kanak, kita selalu belajar, ya, kita didorong orang tua kita untuk ayo sinau ben pinter. Belajar supaya kita pandai, belajar supaya kita mengerti, ya. Bahkan pemerintah juga mentargetkan, ya, dari wajib belajar 7 tahun, wajib belajar 9 tahun, ya. Nanti juga wajib belajar 12 tahun dan mungkin bisa wajib belajar sampai ke perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudara, semua orang berusaha untuk belajar, untuk semakin pandai. Mengapa toh orang itu mempunyai keinginan semakin pandai? Karena tentunya kalau orang pandai, kalau orang yang mempunyai pengetahuan itu akan lebih enak, ya, akan lebih baik dalam kehidupannya maupun di dalam hal-hal yang lain. Tetapi apakah memang benar demikian? Ya. Mari kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Seperti dikatakan tadi bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Memang orang bodoh ini kadang-kadang menyepelekan apa yang seharusnya penting dan kadang-kadang malah mementingkan apa yang seharusnya tidak pokok. Ya, itulah orang bodoh. Ya, ada 3 hal, ya, mengapa kita tidak boleh menjadi orang yang bodoh, ya. Saya melihat dari beberapa sistematika dan kita akan belajar tentang hal ini. Ada 3 hal supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh. Karena apa, Bapak Saudara? Yang pertama, orang yang bodoh itu membinasakan diri dengan perkataannya. Orang yang bodoh karena dia bodoh, kemudian apa yang dikatakannya itu membuat dia binasa. Amsal 10 ayat yang 14 katakan, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Terkadang kalau kita ini sudah tahu bahwa kita ini terbatas, tidak pandai, tetapi kita lebih banyak bicara, lebih banyak mengungkapkan kebodohan kita kepada orang lain, walaupun menurut kita itu sebuah kepandaian. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, tong kosong nyaring burinya, pepatah dalam bahasa Indonesia. Orang yang tidak ada isinya ngomongnya kenceng, ya, ngomongnya tidak ada faedahnya. Dan firman Tuhan pun mengatakan hal yang sama, bahwa orang bodoh akan membinasakan dirinya dengan perkataannya. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang bodoh, kita ini orang yang akan binasa karena kita tidak bisa menjaga mulut kita, perkataan kita. Ya. Yang kedua, apa toh hal yang terjadi kepada orang bodoh? Orang bodoh itu selalu kembali kepada kebodohannya. Ya. Orang bodoh itu selalu kembali kepada kebodohannya. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Bapak Ibu Saudara, ya, bahkan Amsal ini menambahkan bukan hanya bodoh tetapi bebal. Bebal itu bodoh yang kebangetan, bebal kebodohan yang berulang-ulang, ya.
kebodohan yang berulang-ulang. Ya sudah bodoh, angel dikandani, tidak mau merendahkan diri. Ya itulah kebodohan yang kebangetan istilahnya seperti itu ya. Dikatakan seperti anjing kembali ke muntahnya. Orang ini tidak bisa membedakan hal yang baik dan yang benar. Tetapi walaupun dia itu bahwa sesuatu itu tidak baik, dia akan kembali melakukannya. Itulah orang bodoh. Ya, orang bodoh. Orang bodoh dan pada akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang bodoh adalah orang yang mendengar Injil, mendengar kabar baik, tapi tidak menurutinya. Ya, orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan kabar baik atau Injil, kabar sukacita, tetapi tidak menurutinya. Matius 7 ayat yang ke-26. Orang itu mendirikan rumahnya di atas pasir sehingga mudah rapuh, mudah terhanyut. Itulah orang bodoh. Matius 7 ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Itulah orang yang bodoh. Maka Bapak Ibu Saudara, janganlah kita menjadi orang yang bodoh. Karena orang bodoh akan binasa. Orang bodoh tidak bisa dibanggakan. Orang yang bodoh tidak bisa mendapatkan keselamatan karena dia tidak percaya akan kabar sukacita. Jadilah orang yang berpengetahuan. Jadilah orang yang memiliki pengetahuan. Karena Bapak Ibu Saudara, mari kita buka bersama Amsal pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Dimulai dari ayat yang pertama. Ya. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Jadilah orang yang berpengetahuan, karena orang yang berpengetahuan dapat mengetahui hikmat, dapat mengerti kata-kata yang bermakna, dapat menerima didikan, dapat memberikan kecerdasan dan mengerti hal-hal sulit yang terjadi dalam kehidupan ini. Itulah keuntungan orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mau menambahkan kepada dirinya sebuah pengetahuan akan kehidupan. Orang itu akan dapat mengetahui begitu banyak hal karena dia memiliki banyak pengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Inilah makanya Amsal mendorong setiap orang untuk memiliki hikmat, untuk belajar, untuk memperlengkapi dirinya sendiri. Tetapi di Amsal ini pula ada satu hal yang diingatkan dengan jelas, bahwa semua pengetahuan yang dimiliki harus mendasarkan diri kepada takut akan Tuhan. Kepada takut akan Tuhan akan membuat pengetahuan yang kita miliki semakin lengkap. Ketika orang yang memiliki pengetahuan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang memiliki pengetahuan yang takut akan Tuhan tidak akan mempergunakan pengetahuan yang dimilikinya itu untuk membuat kejahatan. Walaupun dia punya hikmat dan kepandaian. Itulah fungsinya takut akan Tuhan. Ya. Nah, takut akan Tuhan itu yang seperti apa tuh sebetulnya? Apakah kita takut akan Tuhan karena memandang Tuhan kita yang Tuhan dapat menghukum kita karena kejahatan kita? Tuhan yang begitu maha kuasa sehingga ketika kita berdosa kita akan dihukum masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi saya ingin pagi hari ini kita akan belajar suatu rahasia yang indah. Bahwa takut akan Tuhan bukan hanya berdasarkan ketakutan kita akan neraka.
Takut akan Tuhan bukan hanya berdasarkan ketakutan kita karena kita akan menerima hukuman. Tetapi takut akan Tuhan bisa terjadi karena kita hormat akan Dia. Saya akan bacakan dari Amsal 1 ayat yang ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Rasa hormat dan takut kepada Tuhan itu harus kita miliki. Bukan hanya takut karena Tuhan bisa menghukum kita karena kesalahan kita, bukan hanya itu. Tetapi rasa hormat kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah menciptakan kita. Itu adalah bentuk daripada takut akan Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara untuk mengerti hal ini. Ya, contohnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika seorang pelajar, ada seorang anak ini, dia takut ya ketika dia tidak mengerjakan PR. Jadi anak ini akan takut ketika dia tidak bisa mengerjakan PR. Sehingga hari lepas hari karena takutnya itu dia selalu mengerjakan PR. Nah, ketakutan ini karena apa? Karena dia membayangkan gurunya yang akan menghukumnya kalau dia tidak mengerjakan PR. Dia membayangkan gurunya akan membawa pentungan dan kemudian akan memukul kakinya kalau dia tidak mengerjakan PR. Atau gurunya akan marah kepada dia dan dia kemudian disuruh maju ke depan kelas, kakinya diangkat satu sambil bilang aku tidak mengerjakan PR. Ini ketakutan si anak. Ya, akhirnya dia mengerjakan PR. Itu takut akan sesuatu yang pertama yang seperti itu. Tetapi takut yang kedua yang seperti apa Bapak Ibu Saudara? Ada anak juga takut untuk tidak mengerjakan PR. Tetapi karena apa? Bukan karena dia takut membayangkan gurunya yang galak. Tetapi dia takut karena dia membayangkan gurunya. Ya, yang dengan penuh karismanya, yang sangat baik kepada dia. Ya, gurunya wajahnya rupawan, ya, sangat baik kepada dia. Gurunya selalu mengatakan hal yang baik kepada dia. Gurunya selalu yang menyemangati dia. Ketika gurunya ini mengajar, semuanya yang diterangkan semuanya baik semua. Sehingga si anak ini ketika dia melihat gurunya dan gurunya memberikan pekerjaan rumah, dia takut untuk tidak mengerjakan karena dia memandang gurunya yang sudah begitu mengasihi dia, yang sudah begitu setianya mengajar. Sehingga dalam hatinya dia berkata, aku kebangetan banget kalau aku tidak menjadi anak yang bisa mengerjakan PR dengan baik. Aku sudah mengidolakan dia. Aku ingin mengerjakan sesuatu PR ini dengan segera dan untuk menyenangkan dia. Bapak Ibu Saudara, inilah sebetulnya kunci dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjadi sesuatu hal yang menyenangkan bagi kita ketika kita melakukannya itu karena kita mengasihi Allah kita. Ketika kita melakukannya karena kita menghormati Allah kita. Karena kita menyayangi Dia. Karena kita tahu bahwa Allah kita sudah memberkati kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan selalu percaya, selalu melaksanakan segala firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang harus menjadi hal supaya kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang yang menempatkan takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, kasih kita kepada Dia. Karena melalui takut akan Tuhan ini, kita akan memperoleh berkat-berkat yang tadi Bapak Ibu Saudara. Berpengetahuan, penuh hikmat, pandai dalam berkata-kata, memiliki keadilan, jujur, membela kebenaran, pandai untuk mengajar, dan dapat mengerti hal-hal yang sulit, bahkan rahasia di dalam kehidupan kita. Itulah takut akan Tuhan yang mendasari atas pengetahuan kita, atas segala macam yang kita miliki tadi. Jadilah orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan.
Supaya apa? Semuanya yang sudah disediakan itu menjadi milik kita, memberkati hidup kita, menjadikan kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dasarilah semuanya dengan takut akan Tuhan, dengan hormat kepada Dia dan mengasihi Dia, sehingga apapun juga yang kita perbuat akan menjadi berkat bagi kita. Karena kita melakukan segala sesuatunya, semuanya untuk Tuhan. Dengan perasaan hormat, bangga, aku mengasihi Dia. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya takut akan Tuhan karena Tuhan yang bengis, tidak. Takut akan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi Bapak Ibu Saudara. Takut akan Tuhan karena Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Takut akan Dia dengan memberikan rasa hormat kita kepada Dia. Maka pengetahuan itu akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, mengucap syukur Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami menjadi orang-orang yang penuh pengetahuan, penuh hikmat, memiliki keadilan, jujur dan membela kebenaran. Kami menjadi orang-orang yang diberkati. Karena di dalam kehidupan kami mempunyai rasa hormat dan takut akan Engkau. Tuhan kami Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, supaya mereka semuanya dapat Tuhan berkati menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena rasa hormat kami kepada Tuhan tidak pernah habis. Dan kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi kita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang lebih takut kepada Tuhan, untuk dapat mengasihi Dia, hormat kepadanya, dan mendapatkan berkat sebagai orang-orang yang berpengetahuan di dalam Tuhan. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau beri, untukku dapat melihat, dapat
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, mengucap syukur Bapa, Engkau mengajar kami supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena menjadi orang yang takut akan Tuhan memberikan kepada kami menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan, hikmat, pandai dalam bertutur kata, adil, jujur, dan membela kebenaran. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika kami melakukan tindakan iman kami, hati yang takut akan Tuhan ini selalu ada dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam pelayanan kami, kehidupan kami tetap menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua, memberkati dengan kasih-Mu, sehingga setiap orang yang mendengarkan Tuhan berkati dengan damai sejahtera daripada Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena mereka semuanya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima. Biarlah berkat-berkat yang kami terima ini, entah besar entah kecil, kami percaya semuanya akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena di dalam Yesus Kristus kami akan berkecukupan. Dan kami percaya tidak ada anak-anak Tuhan yang berkekurangan hari ini. Walaupun kesulitan terjadi, walaupun masalah menghadang, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya berkat Tuhan, damai sejahtera itu akan memberikan kami kasih-Mu, sehingga kami tidak akan berkekurangan dan malah berkelebihan di dalam segala sesuatu, dan bisa membagikan kepada orang lain. Kami berdoa untuk setiap jemaat, setiap orang yang sakit Tuhan berkati dengan kesehatan, setiap orang yang bekerja Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baik, sehingga mereka dapat mendapatkan nafkah untuk kehidupan sehari-harinya. Berkati Tuhan juga anak-anak kami supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati masa depan mereka, sehingga mereka akan Tuhan berkati dengan masa depan yang gilang gemilang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa atas ibadah-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara, ibadah telah selesai. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati saudara-saudara sekalian ke dalam hadirat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.